bisa kirimkan untuk record-nya. Kalaupun Pak Moko juga nanti memerlukan untuk record-nya untuk bisa dilihat kembali, nanti bisa kami kirimkan. Gitu. Oke, jadi untuk malam hari ini kita akan membahas tema yang sangat-sangat menarik tentang Google Ads. Jadi kita akan berikan Pak 5 langkah untuk bagaimana untuk bisa muncul di peringkat teratas Google dan tentunya bisa melipat gandakan jumlah booking dari pasien dari klinik ataupun rumah sakit. Baik, sebelumnya perkenalan sedikit gitu. Apa sih yang Sinergi lakukan selama ini gitu. Jadi kontribusi apa sih yang telah kita lakukan selama ini? Jadi memang kami, karena kami berfokus memang membantu healthcare, kami telah membantu lebih dari 40 penyedia layanan kesehatan di Indonesia, baik mulai dari klinik kecil hingga rumah sakit besar, untuk bisa secara signifikan meningkatkan jumlah pasien mereka melalui pemasaran digital. Gitu. Jadi contoh hasilnya memang kita sudah punya 40 lebih klien di bidang healthcare, kemudian kami expertise di bidang Google Ads, Meta Ads, SEO, dan juga web development. Salah satu hasil nyata yang terbukti adalah peningkatan hingga 300% dalam jumlah pasien. Saya ucapkan juga selamat datang bagi yang baru bergabung. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti sesi webinar pada malam hari ini. Jadi saya infokan kembali bahwa malam hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik sekali tentang bagaimana kita bisa muncul di pencarian teratas Google dan melipat gandakan jumlah booking. Nah, apa sih 3 masalah utama yang umumnya kami bantu untuk selesaikan? Yang pertama, biasanya klinik mengalami target pasien yang tidak terpenuhi. Kemudian, kebingungan dalam menentukan channel marketing yang tepat. Kemudian, sering terjadi pengeluaran iklan atau budget yang terbuang tanpa hasil, karena sebelumnya mungkin sudah mencoba melakukan teknik iklan, tapi mungkin kurang tepat sasaran, sehingga terjadinya pengeluaran iklan atau budget yang terbuang tanpa hasil. Nah, dalam mengatasi masalah-masalah ini, kami menggunakan 3 langkah pendekatan. Yang pertama adalah strategi personal. Jadi strategi yang kami berikan itu selalu disesuaikan berdasarkan dari tujuan dari klien, gitu, baik klinik ataupun rumah sakit. Biasanya kita berdiskusi dulu di awal, dari klinik itu mempunyai target seperti apa dan tujuan jangka panjangnya seperti apa, supaya nantinya kita bisa membantu dari pihak klinik atau rumah sakit untuk memilih channel marketing yang terbaik dan disesuaikan dengan budget dari klinik atau rumah sakit pastinya. Sehingga kita harapkan adalah tidak ada budget yang terbuang percuma, karena strateginya sudah kita sesuaikan dengan tujuan dan juga budget, sehingga menghasilkan kampanye yang lebih efisien, dan tentunya kita selalu memberikan laporan yang transparan. Jadi baik dari sisi klien itu klinik atau rumah sakit dan dari sisi kami itu kita selalu melakukan diskusi terbuka untuk nantinya kita berada dalam satu visi untuk kemajuan dari klinik dan rumah sakit. Baik, ini salah satu contoh sukses story dari salah satu klien kami, yaitu permasalahan yang mereka hadapi adalah yang pada awalnya itu tidak ada pasien yang datang dari online gitu. Hanya mengandalkan referensi mulut ke mulut secara offline gitu. Kemudian solusi apa sih yang kami berikan pada saat itu? Yang pertama adalah kami melakukan website development pada klien klinik, kemudian kita mulai menjalankan Google Ads dan SEO, kemudian dimaksimalkan lagi dengan ditambah dengan Meta Ads dan social media management. Hasilnya sangat terbukti sekali, yaitu dari yang awalnya hanya punya 40 pasien per bulan, sekarang sudah lebih dari 400 pasien per bulan. Dan ini terus meningkat ya, jadi memang tidak ada penurunan, tapi memang terus meningkat seiring berjalannya waktu. Selamat datang bagi yang sudah join, terima kasih sekali waktunya, sudah meluangkan waktu untuk mengikuti sesi webinar kali ini. Gitu. Nanti apabila di tengah penjelasan saya, Bapak, Ibu, maupun rekan-rekan dokter memiliki pertanyaan, boleh ditulis di chat box. Nanti di akhir sesi kita akan ada sesi tanya-jawab juga.
Nah, berikut merupakan salah satu contoh testimoni dari salah satu klien kami yang memang sudah bekerja sama lumayan lama dan sudah merasakan manfaat dari pemasaran digital yang kami lakukan. Kalau misalkan Bapak Ibu, rekan-rekan dokter tertarik untuk menonton testimoni interview ini, kami akan berikan URL YouTube-nya di chatbox. Nanti boleh dilihat. Apabila ada waktu luang, boleh ditonton. Kalaupun nanti setelah sesi webinar ini, misalkan lupa linknya gitu, nanti saya boleh kirimkan lagi via WhatsApp. Baik, kita akan masuk ke materi utama kita pada malam hari ini, yaitu 5 langkah untuk menjadi nomor 1 di Google dan melipat gandakan booking pasien Anda. Ini bisa diterapkan untuk klinik berbagai skala maupun rumah sakit besar. Oke, sebelumnya nih, untuk yang sudah join pada malam hari ini, saya mungkin boleh tanya sedikit ya. Jadi dari Bapak Ibu maupun rekan-rekan dokter sekalian, apakah Bapak Ibu dan rekan-rekan dokter ini kiranya sudah ada bayangan nih, kenapa sih kira-kira Google Ads ini penting untuk klinik ataupun rumah sakit Anda? Boleh dibantu ketik 1 di chat box kalau Bapak Ibu rekan-rekan kiranya sudah ada gambaran dan sudah memahami pentingnya Google Ads untuk klinik atau rumah sakit, dan bisa ketik 2 di chat box kalau sekiranya Bapak Ibu belum memahami. Baik, terima kasih yang sudah menjawab. Jadi ini ada beberapa variasi jawaban ya Pak ya. Ada yang sudah dan ada yang belum. Baik, nanti kita boleh bahas sama-sama ya Pak ya. Jadi kenapa sih kira-kira kita harus memahami pentingnya Google Ads ini untuk kemajuan bisnis klinik maupun rumah sakit. Jadi kita mulai dari sebuah studi kesehatan pada tahun 2025 yang menunjukkan bahwa 85% orang yang mencari layanan kesehatan di Google itu umumnya ingin mendapatkan perawatan hari ini juga. Jadi sesegera mungkin. Jadi kadang-kadang orang misalnya sedang sakit gigi ataupun ada luka ataupun apapun yang memang berhubungan dengan kesehatan dan dia merasa butuh perawatan cepat gitu. Jadi umumnya pasti larinya ke Google, kita ketik misalkan klinik gigi terdekat karena kita sedang sakit gigi gitu. Mungkin Bapak Ibu maupun rekan-rekan dokter juga pasti pernah melakukan hal ini gitu ya. Jadi sedang bingung, sedang mau mencari layanan tertentu, itu larinya ke Google gitu. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa memang berdasarkan studi ini, memang sebagian besar orang yang mencari layanan kesehatan di Google itu memang yang sudah ingin mendapatkan perawatan segera. Jadi bisa dibayangkan bahwa potensi yang ada dari pencarian Google ini cukup besar. Gitu. Dan tentunya kita sebagai pihak klinik ataupun rumah sakit, tentunya kita tidak ingin kehilangan momentum ini, gitu. Karena kan kita bisa melihat berdasarkan studi ini potensinya sangat besar sekali, gitu. Tidak boleh kita lewatkan. Nah, jadi kenapa Google Ads ini sangat penting? Ya, jawabannya yang pertama adalah Google Ads akan memberikan visibilitas seketika yang bisa langsung mendatangkan pasien. Caranya bagaimana? Yaitu dengan cara Google Ads ini akan menempatkan klinik ataupun rumah sakit Anda langsung di peringkat teratas hasil pencarian saat orang mencari layanan yang relevan dengan yang Anda berikan. Gitu. Seketika langsung setelah iklannya dimulai. Jadi ketika kita memutuskan untuk berikan di Google, seketika saat kita menjalankan iklan tersebut, itu Google akan langsung menempatkan klinik kita di hasil pencarian teratas. Sehingga hal ini akan meningkatkan kesempatan kita untuk bisa menggapai potensi yang tadi, gitu ya. Potensi 85% orang yang memang sedang membutuhkan perawatan yang mungkin tersedia di klinik ataupun rumah sakit, gitu. Kemudian selain itu pencarian di Google ini memang adalah bersifat high intent. Jadi misalnya tadi ada orang yang sakit gigi gitu kan. Nah, umumnya kan pasti orang tersebut memang sedang membutuhkan layanan segera gitu. Dan mereka pergi ke Google kemudian mengetik
kata kunci, misalkan klinik gigi terdekat ataupun klinik gigi terdekat di Jakarta, lebih spesifik gitu. Nah, jadi pencarian ini memang sudah berasal dari orang-orang yang membutuhkan layanan secara cepat. Jadi dengan kita tampil di hasil pencarian teratas, otomatis kita akan memiliki kesempatan yang sangat besar untuk langsung mendatangkan calon pasien dan juga bahkan mereka bisa langsung booking ke website dari klinik ataupun rumah sakit gitu. Itu kira-kira untuk mengapa kita sangat penting sekali untuk memahami bahwa memang Google Ads ini akan sangat berguna sekali dalam jangka panjang bagi kemajuan klinik dan juga rumah sakit, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Kemudian kita akan masuk ke 5 langkah nih, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi nomor 1 di pencarian Google. Ya, yang langkah pertama adalah dengan cara kita bisa mengelompokkan dan juga memperhalus kata kunci yang kita gunakan. Kita berikan contoh di sini. Yang pertama ada cara yang tepat, yaitu contohnya adalah dengan mengelompokkan kata kunci berdasarkan perawatan ataupun departemen yang lebih spesifik. Gitu. Misalnya di sini kita mempunyai jasa IV terapi. Nah, kemudian kita kelompokkan lagi di bawah untuk ke lebih spesifiknya. Misalkan ada belly treatment dan juga imun IV fokus gitu. Nah, hal ini akan memastikan kita bisa menangkap minat yang sama dalam setiap grup iklan, sehingga anggarannya digunakan secara optimal nantinya. Dengan kita mengelompokkan kata kunci berdasarkan treatment yang lebih spesifik. Kemudian di sini ada salah satu cara yang kurang tepat gitu ya. Contohnya adalah kita memasukkan semua layanan dalam satu grup iklan, sehingga kita lebih sulit nantinya menargetkan audiens yang lebih spesifik untuk setiap layanan. Jadi contohnya hanya punya satu grup iklan saja, misalnya IV terapi semuanya dimasukkan di sana gitu. Otomatis nanti penargetannya akan terlalu luas dan kurang spesifik gitu. Hasilnya apa? Hasilnya adalah anggaran bisa terbuang secara sia-sia dan iklannya jadi menjadi kurang relevan gitu. Otomatis hasilnya adalah konversi bisa turun gitu. Jadi itulah kita sangat penting untuk memperhatikan langkah yang pertama ini, yaitu dengan mengelompokkan dan juga memperhalus dari kata kunci yang kita gunakan. Nah, kemudian kita berikan tips juga untuk kata kunci gitu. Jadi sangat penting juga untuk Bapak Ibu maupun rekan-rekan apabila menjalankan Google Ads, itu sangat penting untuk memiliki satu grup iklan yang khusus untuk menampilkan brand dari klinik ataupun rumah sakit gitu. Jadi misalkan siapa klinik ini, kemudian di mana lokasinya. Hal ini akan bisa memudahkan pasien untuk menemukan klinik ataupun rumah sakit saat mencari misalkan memerlukan klinik kecantikan terdekat. Gitu. Itu akan lebih mudah terlihat nanti di hasil pencarian. Nah, kemudian untuk berikut pertanyaan selanjutnya nih, mungkin bagi yang tadi sudah berpengalaman, pernah melakukan Google Ads, gitu. Kira-kira berapa grup iklan yang saat ini Bapak Ibu ataupun rekan-rekan miliki dalam satu grup. Jadi boleh dibantu ketik satu di chat jika saat ini Bapak Ibu hanya memiliki satu grup iklan yang mencakup semua layanan, dan bisa ketik 2 di chat jika Bapak Ibu sudah memisahkan kata kunci ke dalam beberapa grup iklan berdasarkan layanan. Terima kasih Pak Kian Sopian, berarti sudah dipisahkan Kak ya kata kuncinya ke dalam beberapa grup iklan, dan ini sudah baik sekali ya Pak ya untuk dari segi cara yang tepat yang tadi kita bahas. Oh iya baik Pak, satu berarti masih terlalu luas ya Pak ya. Gitu. Nanti boleh disesuaikan lagi sehingga nantinya setiap layanan itu memiliki satu grup yang lebih spesifik. Kita lanjut ke langkah kedua, yaitu kita bisa menggunakan negatif keywords atau kata kunci negatif. Apa itu kata kunci negatif? Jadi kata kunci negatif ini adalah kata kunci yang ingin kita kecualikan dari kampanye yang kita lakukan. Tujuannya adalah untuk menghindari klik yang kurang relevan. Sehingga dengan hal ini kita bisa lebih menghemat anggaran
Hagi, you are muted. Oke, maaf. Baik, suara saya sudah terdengar ya. Baik, mari kita lanjutkan lagi. Langkah yang kedua, kita bisa menggunakan kata kunci negatif yang tadi saya sampaikan bahwa kata kunci ini adalah yang ingin kita kecualikan dari kampanye yang sedang kita lakukan. Gitu. Tujuannya adalah untuk menghindari klik yang kurang relevan, sehingga kita bisa lebih menghemat anggaran karena iklannya hanya tampil di pencarian yang relevan. Gitu. Contohnya, misalnya Bapak Ibu atau rekan-rekan dokter di sini memiliki klinik umum dan pada klinik Bapak Ibu itu tidak ada layanan, misalkan tidak ada layanan dokter gigi dan ataupun tentunya tidak ada layanan bedah plastik gitu. Otomatis kita bisa menggunakan kata kunci ini untuk tidak dimasukkan ke dalam target dari iklan kita gitu. Sehingga nanti orang-orang yang sedang mencari layanan ini itu tidak akan melihat klinik Bapak Ibu. Jadi iklan dari Bapak Ibu hanya akan ditampilkan kepada orang-orang yang memang mencari kata kunci spesifik terkait dengan layanan yang disediakan oleh klinik Bapak Ibu. Kemudian tips tambahan, kita juga bisa mengecualikan lokasi tertentu jika memang klinik Bapak Ibu tidak bisa melayani di wilayah tersebut. Contohnya misalkan jika klinik Bapak Ibu itu berlokasi di Jawa Tengah gitu. Kemudian tidak bisa melakukan pelayanan ke katakanlah ke Jawa Barat itu tidak bisa ataupun ke luar Jawa ya Bali. Nah, otomatis bisa dikecualikan lokasi-lokasi ini supaya nantinya iklan ini tidak tampil di lokasi-lokasi yang di luar jangkauan dari klinik ataupun rumah sakit Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke langkah ketiga, yaitu dengan cara buat landing page atau website yang relevan untuk iklan dari klinik ataupun rumah sakit Bapak Ibu. Kenapa ini penting? Karena yang pertama, hal keterkaitan atau relevansi. Jika Bapak Ibu beriklan untuk klinik gigi, pastikan landing page yang digunakan itu menampilkan testimoni pasien, penjelasan layanan, ataupun foto sebelum maupun sesudah treatment perawatan gigi. Supaya nantinya ketika ada orang yang mengklik iklan dari Bapak Ibu, itu mereka bisa berkunjung ke halaman yang benar-benar sedang mereka cari. Gitu. Jadi misalkan sedang mencari tentang klinik gigi, kemudian landing page-nya memang benar, penjelasannya tentang layanan dari dokter gigi. Sehingga ini akan membangun kepercayaan dari calon pasien. Karena jika Bapak Ibu atau rekan-rekan menampilkan semua elemen ini di website Bapak Ibu, pasien otomatis akan merasa lebih yakin gitu, untuk memilih klinik kesehatan maupun klinik gigi ataupun kecantikan ataupun rumah sakit yang Bapak Ibu miliki dibandingkan dengan pesaing. Dan bukan tidak mungkin mereka langsung melakukan booking pada saat itu juga. Karena memang informasi di websitenya sudah jelas semua, kemudian visualnya bagus, gitu. Itu akan meningkatkan kepercayaan dari calon pasien. Boleh juga dilihat di chat box, jadi tim kami sudah menuliskan contoh landing page, mungkin sambil mendengarkan materi, boleh bisa diklik juga ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini contoh dari iklan Google Ads. Jadi bagaimana pasien menemukan Anda lewat Google Ads, kemudian mengunjungi website Anda. Jadi mungkin Bapak Ibu sering lihat kalau misalkan di hasil pencarian Google itu ada yang berlabel sponsor, seperti ini contohnya. Gitu. Contohnya juga ada dua contoh pertama dan contoh kedua. Ketika orang mengklik iklan tersebut, ini akan diarahkan ke website dari klinik atau rumah sakit Bapak Ibu. Kedua iklan ini akan diarahkan ke website yang sama, sehingga Bapak Ibu maupun rekan-rekan harus memastikan bahwa semua informasi yang terdapat di website Bapak Ibu itu harus mudah ditemukan, lengkap, dan juga meyakinkan bagi calon pasien. Karena pastinya gatekeeper akhirnya dari iklan Google Ads ini adalah di website. Jadi pastinya
websitenya harus fast respon, kemudian layanannya lengkap, kemudian visualnya juga disesuaikan, visualnya menarik gitu ya bagi calon pasien. Dan perlu diingat bahwa website ini adalah investasi sekali saja, jadi Bapak Ibu mau rekan-rekan biasanya membayar untuk website developer itu satu kali saja, tapi dampaknya ini bisa dirasakan dalam jangka panjang. Gitu. Jadi pada saat awal mau mendevelop website, kalau kita sarankan jangan tanggung-tanggung, langsung pilih yang bagus gitu. Jadi supaya nantinya jangka panjang ini bisa digunakan secara maksimal. Kemudian langkah yang keempat adalah pastikan Anda menargetkan lokasi yang tepat. Jadi seperti yang tadi saya contohkan gitu, pastikan Bapak Ibu mau rekan-rekan itu menggunakan fitur radius targeting di Google Ads dan hanya menyertakan lokasi yang memang benar-benar ingin dijangkau. Gitu. Contohnya tadi jika klinik Bapak Ibu beroperasi di Jawa Tengah, maka kita bisa kecualikan, jangan targetkan lokasi Bali gitu, karena kan kurang relevan ya gitu untuk klinik yang berada di Jawa Tengah melakukan layanan ke Bali. Jadi boleh gunakan fitur exclude lokasi. Nah, jika Bapak Ibu melihat banyak klik spam ataupun tidak relevan dari wilayah tertentu, Bapak Ibu bisa mengecualikan lokasi tersebut dari penargetan. Sehingga nanti iklannya bisa tampil ke orang-orang yang memang relevan berada di lokasi jangkauan dari klinik ataupun rumah sakit. Sambil mendengar materi, boleh kalau misalkan nanti ada pertanyaan, boleh dituliskan di chat box. Sekali lagi, nanti kita di akhir sesi akan ada tanya jawab. Kita lanjut dulu ke langkah yang kelima, ini juga langkah yang tidak kalah pentingnya. Jadi kita akan berikan tips untuk komunikasi dengan pasien. Pastinya setelah kita tadi melakukan 4 langkah tadi, gitu, itu kan nanti orang-orang yang sudah berkunjung ke website, sudah melihat layanan, informasi, dan lain sebagainya, itu akan mulai kontak klinik atau rumah sakit dari Bapak Ibu untuk biasanya mulai bertanya tentang layanan yang diinginkan. Nah, ini merupakan salah satu tips yang memang sangat penting, gitu kita berikan tips bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan calon pasien, istilahnya supaya kita bisa mengubah dari hanya calon pasien itu langsung menjadi booking pada saat itu juga. Kita berikan contoh study case pada tips ini, yaitu contoh situasinya adalah ada seorang pasien yang mengirim pesan setelah melihat iklan dari Bapak Ibu di Google tadi. Iklannya adalah tentang pasang behel di Surabaya. Kita berikan beberapa contoh di sini ya, Pak Ibu. Yang pertama, contoh komunikasi yang kurang baik. Nah, jadi balasan yang diberikan, ini biasanya mungkin dihandle oleh tim admin ya, Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu mungkin ada punya tim admin di klinik atau rumah sakitnya, nanti boleh diinfokan juga gitu, tips dari kami. Nah, jadi kalau misalkan balasannya hanya seperti ini, misalkan, halo, ini klinik gigi, ada yang bisa dibantu? Dari sini kita bisa melihat bahwa percakapan ini tidak ada menanyakan nama pasien, kurang memberikan info spesifik tentang behel, dan terasa dingin atau terburu-buru. Maka kesan yang bisa dirasakan oleh pasien adalah pasien merasa kurang dihargai, dan mereka biasanya mulai ragu apakah klinik ini benar-benar ahli nih di bidang pemasangan behel, dan bisa menyebabkan potensi dari konversi itu turun karena komunikasinya kurang dilakukan dengan baik. Kita berikan 3 contoh di sini, bagaimana cara memaksimalkan komunikasi atau respon pertama pada saat calon pasien mengirim pesan. Contohnya adalah yang pertama kita bisa berikan sambutan yang hangat. Misalkan, halo selamat siang, terima kasih sudah menghubungi klinik A gitu misalkan namanya. Nah, saya dengan Dina siap membantu Anda. Apakah Anda tertarik dengan pemasangan behel atau ingin menanyakan layanan lainnya? Jadi di akhir kita ada pertanyaan yang mengarah ke layanan yang kita berikan, layanan spesifik yang mungkin memang diinginkan oleh calon pasien tadi gitu. Jadi mereka kan melihat iklan behel dan kemungkinan mereka memang ingin memasang behel. Nah, jadi kita boleh langsung tambahkan nih gitu. Apakah memang kakak tertarik dengan pemasangan behel? Jadi ini akan mungkin lebih menarik pasien untuk langsung menginfokan keluhannya sekarang seperti apa dan memang ingin pasang behel atau mungkin ada keluhan lain. Kemudian yang kedua,
kita bisa menjawab kebutuhan spesifik dan langsung menunjukkan keahlian. Boleh contoh kalimatnya adalah boleh digunakan seperti ini. Benar Kak, kami memang spesialis dalam pemasangan behel. Boleh tahu lebih lanjut tentang kondisi gigi Anda saat ini supaya kami bisa merekomendasikan langkah selanjutnya. Jadi kita langsung memberikan juga tawaran untuk solusi dari masalah dari customer. Gitu. Misalkan kondisi gigi customer saat ini seperti apa, kita bisa merekomendasikannya nanti untuk langkah selanjutnya. Kemudian yang ketiga, kita bisa menawarkan langkah selanjutnya dan membangun kepercayaan. Jadi contohnya adalah kita bisa tambahkan kalimat seperti ini. Kebetulan Kak, kami juga sedang ada promo konsultasi untuk spesialis orto di bulan ini. Apakah Kakak ingin saya jadwalkan langsung dengan dokter kami? Atau mungkin Kakak memiliki pertanyaan lain seputar proses ataupun biaya? Kami sangat siap membantu Kak. Nah, jadi ini 3 contoh kalimat yang istilahnya kita bisa memberikan respon yang lebih maksimal kepada calon pasien yang datang, sehingga mereka merasa, oh iya benar, ini kliniknya memang spesialis di bidang pemasangan behel. Jadi mereka bisa lebih terbuka terhadap keluhan yang sedang dirasakan saat ini, dan kita pun bisa mengarahkan untuk ke langkah selanjutnya. Yang kita harapkan mereka bisa jadi real pasien yang memang booking. Nah, kemudian kita ada pertanyaan, apakah Bapak Ibu maupun rekan-rekan dokter yang hadir di sini itu sudah melakukan pelatihan komunikasi pasien untuk admin agar semua inquiry calon pasien itu bisa menjadi real booking. Boleh dibantu, ini polling seperti yang tadi lagi, jadi boleh ketik 1 di chat jika memang Bapak Ibu sudah melakukan training komunikasi kepada tim admin setiap bulan, atau ketik 2 di chat jika memang belum pernah melakukan training komunikasi admin. Baik, terima kasih. Jadi sebagian besar jawabannya memang belum pernah ya Pak ya. Nah, ini memang banyak sebagian besar permasalahan yang memang dialami oleh banyak klinik maupun rumah sakit gitu yang pernah bekerja sama dengan kami. Jadi memang kurang adanya training komunikasi kepada tim admin. Yang mana kita tahu bahwa peran tim admin dalam hal pemasaran digital ini sangat-sangat penting, karena nantinya tim admin inilah yang berperan sebagai istilah penjaga gawang gitu. Jadi iklan ini akan mendatangkan banyak calon pasien ke nomor WhatsApp ataupun kontak person dari tim admin gitu. Tapi tugas dari tim admin adalah mengubah bagaimana caranya kita menangani percakapan ini agar bisa kita mengubah konversi dari hanya calon pasien menjadi memang pasien yang booking. Jadi memang sangat penting sekali untuk kita selalu memberikan training komunikasi secara berkala kepada tim admin. Nah, berita baiknya, jadi memang kita berikan spesial untuk peserta webinar yang hadir pada malam hari ini. Sebagai hadiah khusus, karena Bapak, Ibu, dan rekan-rekan telah ikut serta hadir dalam webinar kami malam hari ini, kami akan memberikan secara gratis, ya, ini e-book menarik seputar tip komunikasi pasien yang kita sudah pisahkan secara khusus gitu. Jadi ada yang untuk klinik umum, untuk klinik kecantikan, untuk dokter gigi, rumah sakit, maupun pengobatan tradisional dan juga fisioterapi. Jadi nanti kita akan berikan bagaimana tips-tips komunikasi untuk tim admin berdasarkan dari segmen dari klinik maupun rumah sakit. Nah, apabila Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian tertarik untuk mendapatkan hadiah e-book gratis ini, boleh ketik di chat nomor WhatsApp dan juga nama klinik dari Bapak, Ibu. Boleh ketik di chat box. Gitu. Nanti kita akan langsung kirimkan ke WhatsApp Bapak, Ibu dalam 1 kali 24 jam. Sebelumnya, apakah ada pertanyaan terkait dari materi yang tadi kita sudah bahas bersama, terkait 5 langkah bagaimana caranya kita memaksimalkan supaya kita bisa muncul di hasil pencarian teratas Google? Baik, ini sudah masuk. Terima kasih Pak Pian. Dan ada Dokter Hera Agustianto juga. Baik Dok, nanti kami akan kirimkan untuk e-booknya.
Apabila ada pertanyaan boleh dituliskan di chat box ataupun langsung open mic juga boleh. Selamat malam Bu, salam kenal Bu. Izin Halo. bertanya. Ya, untuk campaign Google Ads itu kan kliniknya itu multi poli ya Bu, ada 11 layanan poli spesialis. Nah, sebaiknya kampanyenya itu per poli atau dalam satu campaign klinik secara keseluruhan ya, untuk lebih idealnya. Baik, kalau secara idealnya kita kita sarankan untuk ada satu grup iklan yang menampilkan keseluruhan dari klinik untuk brandingnya ya Pak ya, untuk brandingnya. Nah kemudian selain itu bisa di grouping berdasarkan layanan spesifik gitu. Jadi ada satu yang akan mengcover semua layanan untuk branding, tapi ada set-set iklan yang memang sudah spesifik berdasarkan dari poli tadi gitu, poli layanan spesifik. Nah, untuk budgetnya kira-kira idealnya di berapa sih Bu, untuk beriklan di Ads itu, di Google Ads itu? Baik, kalau dari segi budget sebenarnya itu fleksibel ya Pak ya, terkait dengan balik lagi ke tujuan dan target dari klinik itu dulu seperti apa gitu. Jadi memang dalam jangka panjang target dari klinik itu seperti apa? Gitu, apakah mau brand awareness ataupun ada target pasien tertentu seperti itu. Nah itu akan mempengaruhi dari budget. Kalau misalkan nanti Bapak membutuhkan konsultasi lebih dalam terkait hal ini, terkait budget dan lain-lain, itu kita juga bisa memberikan nanti free konsultasi ya Pak ya. Kalau misalkan mau, nanti saya boleh follow up ke WhatsApp ya Pak ya, untuk jadwal konsultasi. Baik Bu, terima kasih Bu. Jadi untuk campaign itu lebih baik di grup ada yang lebih spesifik lagi ya dibanding yang untuk brandingnya, untuk mendatangkan pasiennya itu. Iya betul. Jadi nanti ada dua macam ya Pak ya. Jadi ada yang lebih luas untuk menampilkan branding dan ada yang lebih spesifik lagi. Ya, misalkan satu iklan khusus, kan kita ada layanan dokter spesialis anak. Jadi kita bikin satu iklan untuk khusus tentang anak gitu Bu. Iya betul. Lagi betul. tentang kandungan gitu ya. Jadi betul, terpisah. Betul. Oh, iya. Baik Bu, ya, terima kasih baik. Bu. Kemudian kalau misalkan Bapak Ibu atau rekan-rekan sangat tertarik nih dengan tema Google Ads gitu, mungkin ada yang belum sempat mengisi Google Form dari kami, itu kami akan berikan juga di chat box formnya. Jadi form ini sebagai informasi bagi kami juga gitu. Jadi Bapak Ibu apakah mungkin sudah pernah melakukan Google Ads ataupun sudah ada di tahap mana dalam Google Ads, itu bisa kita gunakan untuk nanti kita diskusi lebih personal lagi gitu, sesuai dengan kebutuhan dari klinik atau rumah sakit. Dari tim kami sudah menuliskan link Google Form-nya, mungkin ada Bapak Ibu ataupun rekan-rekan yang belum sempat mengisi, boleh diisi dulu. Apakah ada pertanyaan lain lagi mungkin? Oke, baik. Jika mungkin belum ada pertanyaan lagi, kita sampaikan juga informasi bahwa memang kita setiap bulan akan mengadakan free webinar yang temanya itu biasanya berbeda-beda setiap bulan. Nah, untuk jadwal bulan depan ada di tanggal 8 Mei. Kalau misalkan Bapak Ibu atau rekan-rekan dokter tanya ingin join lagi di bulan depan, nanti kita boleh infokan ya untuk registrasinya. Jadi setelah ini izin untuk melakukan juga follow up terkait nanti Ibu, kemudian terkait webinar di bulan depan. Baik, jika memang tidak ada pertanyaan lagi, gitu, saya mungkin akhiri dulu sesi webinar kita malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu maupun rekan-rekan dokter yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Semoga nanti kita bisa membantu klinik maupun rumah sakit Bapak Ibu untuk mencapai tujuan melalui pemasaran digital yang kita lakukan.
Akhir kata saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan selamat malam.